Halo Theo, selamat pagi. Pagi, Bruder. Apa kabarnya? Baik, Bruder. Kalau Bruder sendiri gimana kabarnya? Kabarnya baik juga. Oh iya, Bruder. Kira-kira kita di sini mau ngapain sih? Oh ya, kita di sini mau belajar bersama, kita mau saling berbagi, terutama mengenai ini, Theo, krisis iklim maupun kerusakan-kerusakan alam lingkungan di sekitar kita. Theo, tahu nggak sih, akhir-akhir ini kamu merasa nggak kalau udara di tempat kita ini, tuh khusus di Jogja ini panas banget. Apalagi kalau kita jalan, terus juga kita di dalam ruangan, bahkan kita tuh harus membutuhkan pendingin ruangan, AC, kipas. Itu Bruder sempat berpikir ya, ini kayaknya sudah macam di neraka deh. Jadi kayak panas banget gitu ya Teh ya. Iya, Bruder. Aku juga ngerasain sih, Der, kayak baru 3 jam aja habis mandi itu udah keringetan, kayak dikit-dikit kita harus ganti baju, dikit-dikit kita harus ganti baju gitu. Terus kalau siang tuh apalagi ya ampun, Der, kadang tuh kita kan mau kelas ya, mau pergi kemana gitu, kayak malas banget karena saking panasnya gitu, Der. Iya. Kira-kira itu kenapa sih, Der? Itu karena adanya krisis iklim secara global, artinya ada secara keseluruhan. Jadi bukan cuma di Jogja aja loh Teh, tapi ini secara mendunia, bahkan seluruh bumi kita. Jadi bukan hanya kita aja yang mendapat dampaknya, tapi semua orang, semua manusia, makhluk hidup bahkan itu merasakannya. Jadi itu diperkirakan karena meningkatnya suhu rata-rata global. Kalau dulu kan kita perhatikan suhu ya seperti standar biasa aja, jadi kita merasakan ya nyaman-nyaman aja. Tapi makin kesini kita merasakan suhu di global ini, di bumi ini semakin panas. Jadi kita bisa perhatikan memang bumi kita ini mengalami krisis. Artinya bumi ini tempat tinggal kita ini, rumah kita ini mengalami kerusakan. Jadi banyak yang menyebabkan terjadinya krisis global maupun dampaknya, yaitu kalau Theo tahu di kutub utara, kutub selatan tuh ada banyak es ya. Nah, itu tuh mulai mencair lapisan esnya itu. Akhirnya karena es di kutub utara, kutub selatan itu mencair dan menjadi air, jadi permukaan air laut semakin bertambah, jadi abrasi dan lain sebagainya itu mengakibatkan banyak kerusakan alam yang ada di sekitar. Jadi ya seperti ini, kalau contohnya seperti kita sekarang ini, cuaca ekstrim itu, cuaca panas itu semakin terasa di dalam diri kita gitu Teh. Berarti ngeri banget ya, Bruder, karena dampaknya tuh kayak jadi ke seluruh bumi gitu. Terus kita aja ya kayak sehari-hari, meskipun kita di dalam ruangan kayak ngerasa panas banget, padahal dulu tuh perasaan enggak ya, kalau kita masuk ke ruangan ya udah adem kayak biasa gitu. Tapi di dalam ruangan pun sekarang kita butuh pendingin gitu, butuh AC, butuh kipas supaya nggak gerah banget, Der. Iya, jadi cuaca yang kita alami dan iklim yang ada saat ini itu mengganggu pola cuaca. Jadi kalau kita perhatikan dulu iklim itu normal, artinya itu berjalan sesuai dengan berjalan sesuai dengan norma seperti biasa. Kalau hujan ya hujan, ada intensnya, maksudnya itu ada masa-masanya gitu. Pada saat keringnya kering, kemarau ya kemarau dan lain sebagainya. Tapi ini sudah mulai tidak menentu. Jadi itu berdampak pada ketersediaan air, terus ekosistem juga semakin terganggu. Bukan hanya kita manusia, bahkan makhluk-makhluk hidup yang lain seperti hewan, tumbuhan dan lain juga mengalami krisis yang sama akibat pemanasan global ini. Jadi ya kalau kita kan sekarang kemarau semakin panjang ya Teh. Jadi bukan hanya sebulan, pernah loh di Jogja itu, di Jawa itu kemarau bisa sampai 4 atau 5 bulanan ya. Kamu merasakan nggak sih? Iya, Bruder. Jadi jarang hujan ya, Bruder. Jadi jarang hujan. Nah, contohnya aja waktu Bruder di Kalimantan. Bruder itu asalnya dari Kalimantan Utara.
tempat tinggal Bruder itu tiap malam dulu, sewaktu Bruder masih kecil, masih sekolah dulu, tiap malam pasti hujan. Seminimal mungkin kalau dalam seminggu tuh 5 kali atau 6 kali pasti hujan. Jadi itu selalu berlangsung terus menerus. Tapi makin kesini karena cuaca ekstrim yang begitu luar biasa, karena pemanasan global yang luar biasa itu jarang hujan. Jadi bahkan kemarau di Kalimantan itu, yang tempat tinggal Bruder itu, yang dulu Bruder belum kenal namanya kemarau karena saking seringnya hujan, itu Bruder merasakan waktu itu. Jadi air semakin sulit, terus juga orang mesti ini loh teh, mesti beli air untuk air bersih itu, air minum. Jadi orang jualan di dalam profil-profil itu, dan mereka jual berkeliling untuk masyarakat-masyarakat yang mengalami kekurangan. Jadi benar-benar ini kita bisa lihat bahwa sungguh dahsyat. Separah itu ya? Iya, separah itu. Jadi dahsyat banget kerusakan-kerusakan alam yang ada di sekitar kita ini. Jadi kayak gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan, ini semua bukan lain dan tidak lain itu karena ulah kita sebagai manusia. Ya. Kalau Theo lihat, Theo asalnya dari mana? Dari Jambi. Dari Jambi. Di sana banyak hutannya nggak sih? Banyak banget Der, karena kan Sumatera ya. Iya. 11-12 lah sama Kalimantan. Kalimantan. Ya. Jadi kalau Theo perhatikan, pembalakan atau penebangan liar itu sering terjadi nggak di tempat itu? Sekarang udah banyak banget Der, bukan sering lagi, kayak udah apa ya, karena buka ladang untuk apa, kebun-kebun sawit kayak gitu. Dan jadi tuh kayak aduh panas banget Der. Padahal dulu tuh pas waktu aku kecil di sana kayak adem banget tempatnya karena kan masih hutan-hutan. Tapi sekarang tuh depan kayak seberang jalan, kan rumah saya dekat jalan lintas Sumatera, itu tuh udah sawit semua, jadi kayak gersang banget Der. Makanya itu tempat Bruder juga sama. Jadi kayak penebangan liar tuh kayaknya sudah menjadi hal yang sudah biasa ya, maksudnya sudah terlihat biasa pada zaman ini. Bahkan kita melihat ya penebangan liar itu terjadi. Tapi kita bisa sekarang merasakan dampaknya itu ya sekarang ini. Bahkan nanti mungkin setelah anak dan cucu kita nanti merasakan dampak-dampak yang sungguh sangat luar biasa. Jadi kita bisa melihat akibat kita pun merasakannya juga. Tapi juga bukan kita, tapi semua seluruh makhluk hidup juga merasakan. Nah, Theo, Bruder punya video yang akan Bruder tampilkan untuk Theo dan juga untuk semua yang dimana saja yang mendengarkan. Kita akan melihat bagaimana krisis iklim, dampak dari kita semua, dari kesalahan kita itu menyebabkan bumi kita, rumah kita rusak. Jadi selamat menyaksikan. Kekeringan global diperkirakan semakin parah akibat perubahan iklim. Proyeksi global dari tim peneliti internasional menunjukkan kemungkinan kekeringan tak terduga. Menurut proyeksi tersebut, kekeringan global akan semakin parah dengan cepat akibat perubahan iklim dan suhu yang semakin menghangat di seluruh dunia. Hasil penelitian mereka telah dijelaskan di jurnal Nature Communication Earth Environment belum lama ini. Jurnal tersebut diterbitkan dengan judul Global Projections of Flash Drought Show Increased Risk in a Warming Climate, yang bisa didapatkan secara daring. Dijelaskan, perkembangan pesat dari kekeringan tak terduga, yang disebut kekeringan kilat, dapat berdampak sangat parah pada sistem pertanian dan ekologi dengan efek riak yang meluas lebih jauh. Para peneliti di University of Oklahoma menilai bagaimana pemanasan iklim kita akan dapat memengaruhi frekuensi kekeringan kilat dan risiko lahan pertanian secara global. Jordan Christian, seorang peneliti postdoktoral, ia adalah penulis utama studi, mengatakan proyeksi global kekeringan kilat menunjukkan peningkatan risiko dalam pemanasan iklim. Dalam penelitian ini, proyeksi perubahan frekuensi kekeringan dan risiko lahan pertanian akibat kekeringan telah diukur menggunakan simulasi model iklim global, Christian menambahkan.
Kami menemukan bahwa kejadian kekeringan kilat diperkirakan akan meningkat secara global di antara semua skenario, dengan peningkatan paling tajam terlihat pada skenario dengan pemaksaan radiasi yang lebih tinggi dan penggunaan bahan bakar fosil yang lebih besar. Pemaksaan radiasi menggambarkan ketidakseimbangan radiasi, di mana lebih banyak radiasi memasuki atmosfer bumi daripada meninggalkannya. Seperti pembakaran bahan bakar fosil, kegiatan ini termasuk penyumbang paling signifikan terhadap pemanasan global. Perubahan iklim diperkirakan akan meningkatkan peristiwa cuaca buruk dari badai, banjir bandang, kekeringan kilat, dan banyak lagi. Nah Teh, tadi kita sudah mendengar, bahkan melihat sendiri video bagaimana kekeringan itu terjadi di mana-mana ya Teh. Tanahnya retak-retak ya, terus kelihatannya kering banget, terus panas banget. Bukan hanya di satu tempat, tapi seluruh dunia, bahkan seluruh bumi merasakan hal itu. Jadi ngeri banget ya Teh, kalau kita lihat. Bruder, Ya, aku mau nanya nih. ya nanya Pak. Sejak awal penciptaan, kan kita diminta nih, kita kan udah diberikan sama Tuhan bumi untuk kita rawat, kita jaga. Nah, sebagai anggota gereja, persekutuan umat Allah, apa sih yang sudah gereja coba berikan atau bahkan lakukan untuk mengatasi krisis ini, krisis iklim? Nah, nyangkut dengan hal itu, jadi gereja itu nggak diam aja loh Teh. Maksudnya gereja tuh ketika melihat krisis iklim seperti ini, mereka tuh cuma nggak diam, terus tersiksa dan lain sebagainya. Tapi justru gereja mau mengajak dan membangkitkan seluruh umat manusia dalam pertobatan ekologis. Nah, hal itu disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus sendiri Teh. Itu di dalam dokumen namanya Laudato Si. Teo tahu, pernah dengar nggak sih dokumen Laudato Si? Nah, dokumen itu Paus Fransiskus itu mengajak kita untuk melihat realita yang terjadi saat ini, bahwa krisis lingkungan hidup itu bukan hanya pada iklim saja, tapi kerusakan ekosistem, terus keanekaragaman hayati mulai hilang. Terus dia meningkatkan pentingnya bahwa dari akibat manusia ini dampak negatifnya itu sangat luar biasa. Jadi pola-pola yang biasa terjadi itu mengakibatkan dampak negatif yang bukan hanya saja kita, tetapi banyak makhluk hidup yang merasakannya. Jadi Paus Fransiskus itu mengajak kita untuk mengembangkan ekologi integral, artinya pertobatan ekologi yang mencakup ada hubungan antara manusia dengan alam. Jadi kita tuh perlu menyadari bahwa bumi ini ketika awal penciptaan diberikan kepada kita, bukan kita menggunakannya semena-mena, artinya ini milik saya berhak melakukan apa saja, tapi kita perlu melihat bahwa ada alam, ada makhluk lain yang perlu berdampingan dengan kita, yang perlu kita ajak, yang perlu kita pelihara dan kembangkan. Jadi keseluruhan ekosistem ini Teh yang menjadi pertimbangan Paus Fransiskus melihat bahwa kerusakan alam ini menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu dia menulis dalam dokumen Laudato Si itu. Jadi pesan utama untuk kita kaum muda itu memang agar kita tuh mengambil tindakan konkret Teh. Jadi kita sebagai kaum muda itu nggak cuma diam aja, terus bahkan malah ikut andil merusak terus-menerus lingkungan. Tapi kita harus mengambil tindakan konkret untuk menjaga lingkungan itu. Kalau Theo biasanya untuk menjaga lingkungan itu apa yang Theo lakukan sebagai kaum muda? Ya hal-hal kecil aja sih Der, yang mungkin untuk orang-orang kita biasa gini masih kayak apa sih kayak gitu. Itu kayak buang sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Nah itu kalau kita lihat sendiri ya Der ya, di Indonesia sendiri tuh kayak orang-orangnya kayak acuh tak acuh, kayak antara sampah plastik, terus sampah makanan, terus yang lain-lain deh gitu. Itu tuh nggak Dipilah. nggak dipilihin, jadi kayak dijadiin satu gitu.
itu kan juga berdampak ya, dan terus buang sampah tuh kayak sembarangan itu sih Der. Bahkan di kampus kita sendiri itu kan udah di ini ya, kayak dihimbau untuk tidak membawa Sampah plastik. sampah plastik, terus nggak boleh ini minum beli aqua atau ya itu deh yang pakai plastik, botol-botol plastik gitu. Kita diminta untuk bawa tumbler sendiri, terus kan bisa repot sendiri kan. Ya itu sih Der. Ya bagus Teh, kalau memang Theo dan kita semua sudah mempunyai kesadaran untuk memelihara lingkungan hidup itu, bahwa kita perlu menjaga, kita sebagai kaum muda itu perlu melakukan tindakan konkret. Seperti apa yang tadi Theo katakan, memang kecil yang dilakukan Theo kecil, tapi dampaknya itu sungguh sangat luar biasa bagi kelangsungan alam. Kita menjaga rumah kita sendiri. Jadi anggap aja kalau kita punya rumah sendiri, kalau Theo punya rumah sendiri, pasti dijaga kan kebersihannya, terus dijaga perabotan lain dan sebagainya itu perlu dijaga supaya tetap indah, tetap bisa dipakai kan di dalamnya. Nah, sama kayak bumi itu rumah kita bersama, jadi kita perlu menjaganya. Nah, dan Paus Fransiskus ini sungguh sangat luar biasa, mewakili gereja secara dunia, gereja Katolik itu mengajak di dalam dokumen Laudato Si. Kalau kita lihat dalam artikel 92 itu, Paus tuh mengajak umat Katolik dan seluruh umat manusia itu untuk mengakui bahwa krisis lingkungan, krisis alam, krisis iklim itu terjadi, dan itu kita mengambil tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi ciptaan Allah dalam artikel 92. Terus dalam artikel 117 juga, Paus Fransiskus itu mengajak kita untuk mengembangkan ekologi integral yang mencakup hubungan kita yang kompleks antara kita sendiri dengan alam, bahwa kita perlu memperhatikan keseluruhan ekosistem. Dan juga yang paling penting dalam artikel 165 kalau kita perhatikan, bahwa Paus Fransiskus itu mengajak kita untuk melakukan tindakan nyata. Jadi seperti yang Theo tadi katakan, bahwa tindakan sekecil apapun, yaitu memilah sampah yang tadi Theo katakan, terus membuang sampah pada tempatnya, itu menjaga lingkungan hidup, merubah gaya hidup kita yang bukan hanya sebagai seorang yang konsumerisme, artinya hanya tahu memakai tanpa memperhatikan atau memperdulikan sekitarnya. Kita perlu memperhatikan juga alam di sekitar kita. Jadi kayak gitu. Jadi ajakan-ajakan Paus Fransiskus ini itu mendorong kita sebagai umat Katolik, umat manusia secara keseluruhan untuk berperan aktif. Jadi menjaga dan merawat lingkungan sebagai bagian dan tanggung jawab seperti yang Theo katakan di awal, bahwa Tuhan mempercayakan kepada manusia, bumi, serta seluruh isinya untuk kita jaga dan kita rawat. Nah, kita sebagai kaum muda pada masa kini mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan itu, yaitu dengan menjaga dan melakukan tindakan-tindakan konkret untuk menjaga lingkungan hidup. Jadi kayak gitu Teh. Oh, berarti gereja nggak hanya diem ya? Iya, Keren benar. banget ya. Jadi dengan begitu kita nggak diem aja juga. Oh iya bener, aku juga mau nanya nih. Jadi menurut Bruder deh, tindakan konkret apa sih yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk menjaga dan merawat bumi kita ini? Ya, tindakan konkret itu yang kita lakukan, mungkin saran atau menurut Bruder bahwa tindakan itu dilakukan tidak jauh dari kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita lihat, kalau mengenai hemat energi, kita mematikan lampu dan segala sesuatu yang menyangkut dengan listrik kalau kita tidak menggunakannya. Kalau kita ngecas HP, kalau kita nggak pakai sudah penuh ya dicabut. Kalau kita matikan lampu kalau kita sudah siang atau sudah terang, sudah tidak membutuhkan lampu ya dimatikan. Itu hal sekecil itu sudah dilihat rasa menghemat energi yang bahkan energi itu kalau Theo tahu listrik dan lain sebagainya itu diambil dari sumber daya alam kita, sumber daya bumi yang terus menerus dikeruk. Kalau kita menghemat itu semua, otomatis kita juga tidak terlalu banyak mengambil sumber daya alam yang ada di bumi ya Teh. Karena itu menghemat energi. Terus gunakan air dengan hemat. Jadi kalau
kita lihat pada saat ini susah hujan dan juga air bersih itu susah, ya kita sampai saat ini perlu menghematnya. Gunakan air secukupnya, jangan boros. Kalau mandi dan lain sebagainya, kalau tidak perlu menyalakan keran secara terus-menerus ya dimatikan. Terus sering menggunakan kendaraan umum atau fasilitas umum. Hal itu juga mengurangi energi-energi bensin lain dan lain sebagainya yang itu notabene itu semua diambil dari sumber daya alam dari bumi kita tercinta ini. Kalau kita bisa mengurangi itu semua, otomatis kita juga dapat mengurangi pengambilan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Dan juga seperti apa yang Theo katakan tadi, memilah sampah, membuang sampah, terus menggunakan recycle, menggunakan sampah itu kembali untuk hal-hal yang berguna bagi kehidupan manusia, itu sangat penting, Teh. Jadi hal itu yang menurut Bruder bisa kita lakukan saat ini. Kalaupun teman-teman di rumah dan juga Theo dan lain sebagainya, kaum muda punya sesuatu tindakan konkret yang dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup, ya monggo itu dilakukan karena kita mencintai rumah kita, karena kita mencintai alam semesta ini untuk menjaganya. Jadi kita dipercayakan untuk menjaga bumi kita yang tercinta ini. Begitu, Theo. Oke Der. Semoga kita semua dapat menyelamatkan bumi ya Der, Ya, kayak benar. di film-film superhero gitu. Nah, Oh ya Bruder, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Kita tadi sudah bersama-sama membahas tentang krisis iklim yang terjadi di rumah kita ini. Nah, bahkan tadi Bruder juga udah memberikan beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai penghuni rumah ini, sebagai penghuni bumi yang sangat mencintai rumah kita sendiri. Nah, sekali lagi terima kasih ya Bruder. terima kasih Theo, sama-sama atas kebersamaan ini. Jadi semoga video ini, semoga kebersamaan ini, semoga saling berbagi ini kita belajar bersama-sama dan menyadarkan kita bersama bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Jadi akhir kata kami mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa lagi. Bye bye.